Buat para investor, pasti sering dong ngerasa deg-degan pas pasar lagi gonjang-ganjing. Nah, gimana kalau saya bilang, di balik semua kekacauan itu, sebetulnya ada pola yang bisa kita baca. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar bareng-bareng gimana sejarah 500 tahun terakhir bisa jadi senjata rahasia Anda buat navigasi pasar yang penuh gejolak saat ini. Halo para investor wawasan cerdas, sebelum kita lanjut lebih dalam nih, yuk dukung kami dulu, klik tombol like, share, dan subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan analisis-analisis penting kayak gini. Dukungan kalian itu, wah, berarti banget buat kami. Coba deh ingat-ingat lagi, krisis 2008, atau guncangan pasar pas pandemi 2020 kemarin. Rasanya tuh kayak duar, datang tiba-tiba aja gitu, tanpa permisi. Tapi, beneran gitu nggak sih? Pertanyaan ini penting banget, karena jawabannya bisa mengubah cara kita melihat risiko investasi. Nah, ini dia nih biang keladinya. Kenapa sih peristiwa-peristiwa besar itu terasa baru banget? Jawabannya simpel, karena itu belum pernah terjadi di masa hidup kita. Ini kesalahan fatal loh buat banyak investor. Kita nganggap tiap krisis itu unik, yang pertama kali terjadi, padahal kalau kita buka buku sejarah, skenarionya tuh udah diputer ulang berkali-kali. Oke, sekarang kita mulai bongkar polanya satu persatu. Di bagian ini, kita akan lihat gimana sih gejolak ekonomi dan politik yang kelihatannya acak itu sebetulnya berjalan mengikuti sebuah skrip yang sama dari zaman dulu. Dan ini bukan omong kosong atau teori konspirasi ya. Para analis itu benar-benar meneliti 500 tahun sejarah dari zaman kejayaan Belanda, Inggris, sampai Amerika sekarang, dan mereka menemukan ada sebuah pola yang terus berulang. Yang paling penting, ini bukan kebetulan. Ada hubungan sebab akibat yang jelas dan logis di baliknya. Terus, apa sih nama dari pola raksasa yang terus berulang ini? Para analis menamakannya siklus besar atau the big cycle. Dan konsep ini dijamin bakal mengubah cara Anda melihat dunia. Jadi, apa sih siklus besar ini? Gampangnya gini deh, bayangin siklus hidup perusahaan yang sahamnya Anda pegang. Ada fase growth kan, lagi kencang-kencangnya bertumbuh. Terus ada fase maturity, di mana dia udah jadi raksasa yang stabil. Dan akhirnya ada fase decline, penurunannya. Nah, siklus besar itu konsepnya persis sama, tapi kita terapkan ke skala sebuah negara atau bahkan peradaban. Terus, kenapa kita nggak pernah ngeh sama pola ini? Ya karena skalanya itu loh. Satu siklus besar ini rata-rata butuh waktu sekitar 250 tahun. Jauh lebih panjang dari umur kita kan? Makanya kita seringnya cuma ngelihat potongan-potongan kecil dari puzzle raksasa ini dan kelihatannya ya acak-acakan. Siklus ini punya 3 fase utama. Mulai dari fase kebangkitan, yang biasanya didorong sama hal-hal fundamental kayak pendidikan yang kuat dan banyak inovasi. Terus, negara itu mencapai puncak kejayaannya. Nah, setelah itu, mau nggak mau masuk fase penurunan, yang pemicunya biasanya 2 hal, utang yang numpuk gila-gilaan dan kesenjangan sosial yang makin lebar. Oke, ini mungkin kedengarannya kayak pelajaran sejarah yang bikin ngantuk. Tapi tunggu dulu. Di bagian ini, kita bakal lihat gimana konsep siklus besar ini justru ngasih kita jawaban yang super praktis, yang bisa langsung dipakai buat keputusan investasi Anda. Kita lihat contoh beneran ya, biar kebayang. Tanggal 15 Agustus 1971, Presiden Amerika saat itu, Nixon, bikin pengumuman heboh, dolar AS nggak bisa lagi ditukar sama emas. Logikanya gimana? Wah, ini kan berita super buruk. Harusnya pasar saham anjlok dong. Tapi, coba tebak apa yang terjadi? Pasar saham malah meledak, naik hampir 25%. Kok bisa? Dan jawabannya, ternyata ada di buku sejarah. Apa yang dilakuin Nixon di tahun 1971 itu, yang kelihatannya kayak kejadian sekali seumur hidup, ternyata cuma pengulangan dari apa yang pernah dilakuin Presiden Roosevelt tahun 1933. Persis sama. Sejarah beneran mengulang dirinya sendiri selang 38 tahun. Dari sini, kita dapat satu pelajaran investasi yang tak lekang oleh waktu. Kalau pemerintah bisa cetak uang seenaknya tanpa jaminan apa-apa, nilai uang itu sendiri pasti bakal turun kan? Uang yang baru dicetak itu harus lari kemana? Ya ke aset-aset real. Jadi pelajarannya jelas banget. Begitu bank sentral nyalain mesin cetak uang, waktunya beli saham, emas, dan komoditas. Nah, setelah kita belajar dari masa lalu, sekarang coba kita pakai kacamata yang sama buat ngeliat kondisi dunia sekarang. Ada 3 sinyal bahaya besar yang wajib banget kita waspadai. Ini mungkin pernyataan yang cukup bikin merinding ya. Menurut analisis ini, kondisi ekonomi dan geopolitik global kita sekarang itu punya kemiripan yang sangat kuat dengan periode tahun 1930 sampai 1945. Itu adalah masa-masa transisi besar yang penuh kekacauan sebelum Perang Dunia Kedua meletus. Apa aja 3 sinyal peringatannya? 1.
utang yang udah nggak masuk akal, dan mesin cetak uang yang nyala terus-menerus. Lihat aja The Fed dan bank sentral lain. 2. Konflik di dalam negeri yang makin panas gara-gara kesenjangan sosial. Ini yang bikin politik jadi terbelah banget di mana-mana. Dan yang ketiga, persaingan sengit antar kekuatan besar dunia. Dalam hal ini ya, Amerika Serikat versus Tiongkok. Nah, yang paling penting itu ini, 1 atau 2 sinyal ini mungkin sering kejadian. Tapi, ketika ketiganya muncul bersamaan, sejarah ngasih tahu kita, ini pertanda bahaya. Ini sinyal kalau tatanan dunia yang lama kemungkinan besar akan runtuh dan diganti sama yang baru. Jadi, apa dong artinya semua ini buat kita sebagai investor? Nah, di bagian terakhir ini, kita akan simpulkan gimana pemahaman soal siklus besar ini bisa jadi semacam peta jalan yang nyata buat portofolio investasi kita. Jadi ingat ya, semua pembahasan kita soal siklus besar ini bukan buat jadi ahli sejarah, bukan. Anggap ini sebagai perisai buat portofolio Anda. Ini alat yang mengubah rasa panik karena berita buruk menjadi sebuah langkah strategi yang udah Anda perhitungkan. Dengan ngerti polanya, Anda nggak akan lagi kebingungan di tengah badai berita harian. Sebaliknya, Anda jadi punya peta jalan yang jelas. Anda jadi punya gambaran, kira-kira dunia ini lagi ada di fase mana dalam siklus besar ini. Dan keputusan investasi apa yang paling masuk akal buat diambil. Oke, sebagai penutup dan pemikiran untuk kita bawa pulang, saya mau kasih satu pertanyaan penting yang bakal jadi jembatan ke pembahasan kita selanjutnya. Pertanyaannya, mengapa resiko sistemik terbesar yang benar-benar bisa menghancurkan portofolio investasi Anda justru seringkali datang dari keruntuhan tatanan dunia? Nah, jawabannya akan kita bedah habis-habisan di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa! Sebagai investor di pasar modal, Anda pasti udah jago banget kan kalau disuruh bedah fundamental sebuah perusahaan. Tapi, pernah kepikiran nggak kalau keahlian yang sama itu bisa kita terapkan pada skala yang jauh lebih besar? Nah, inilah alat analisis yang krusial untuk membawa investasi Anda ke level selanjutnya. Anda pasti udah katam lah ya baca laporan keuangan, lihat rasio utang, dan cari tahu keunggulan kompetitif sebuah emiten. Skill itu sangat berharga. Sekarang, yuk kita pakai keahlian yang sama itu untuk tantangan yang lebih gede lagi, menilai fundamental sebuah negara, tempat di mana portofolio Anda berakar. Oke, jadi dalam analisis kita kali ini, kita akan melewati 5 bagian utama. Anggap aja ini roadmap kita buat memahami kesehatan fundamental sebuah negara, persis seperti Anda melakukan due diligence pada sebuah saham sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Mari kita mulai dari konsep dasarnya dulu ya. Sebetulnya idenya itu sederhana banget. Sama seperti Anda nggak akan beli saham perusahaan tanpa cek dulu neraca keuangannya kan? Nah, seharusnya kita juga nggak berinvestasi di pasar suatu negara tanpa menganalisis fundamental makroekonominya terlebih dahulu. Dan ini poin yang paling penting nih, kinerja saham terbaik di portofolio Anda bisa jadi sia-sia kalau perusahaan induknya, yaitu negaranya itu sendiri, sedang dalam tren menurun. Risiko sistemik semacam ini bisa menenggelamkan semua kapal, tidak peduli seberapa kuat kapal itu secara individu. Terus gimana caranya kita ngukur kesehatan sebuah negara secara objektif? Menurut analisis sejarah oleh Ray Dalio, kita bisa melakukannya persis seperti seorang dokter yang memeriksa tanda-tanda vital pasiennya. Ada metrik-metrik spesifik dan terukur yang bisa kita pantau. Nah, ini dia 8 tanda vital yang menjadi daftar periksa kita. Yuk kita bedah singkat satu persatu. Kita mulai dari pendidikan. Ini adalah fondasi jangka panjang untuk produktivitas. Lalu, seberapa kompetitif negara itu? Kita lihat dari inovasi dan teknologi serta daya saing globalnya. Tentu, kita juga harus mengukur outputnya secara langsung lewat output ekonomi dan seberapa besar perannya di panggung dunia atau pangsa perdagangan dunia. Selanjutnya, ada faktor kekuatan, yaitu kekuatan militer dan kekuatan finansial yang tercermin dari statusnya sebagai pusat keuangan global. Dan terakhir, mungkin yang paling pamungkas, adalah apakah mata uangnya diakui sebagai mata uang cadangan dunia. 8 faktor ini kalau digabungkan, wah, kita bisa dapat rapor kesehatan makro yang sangat kuat dan berbasis data. Tapi, di balik angka-angka ekonomi yang kelihatannya solid, ada bahaya laten yang tidak selalu terlihat di atas kertas. Mari kita geser sedikit, karena risiko terbesar seringkali tidak datang dari ancaman luar, tetapi justru dari konflik di dalam negeri itu sendiri. Dan kutipan ini, wah, kena banget ya. Ini menggambarkan inti masalahnya dengan sangat baik. Sejarah keruntuhan imperium-imperium besar mengajarkan kita bahwa kelemahan internal, perpecahan sosial, seringkali menjadi penyebab utama kejatuhan mereka. Pemicunya hampir selalu sama, kesenjangan kekayaan yang sangat besar. Ini yang membelah masyarakat jadi 2 kubu yang saling berlawanan. Di satu sisi ada yang punya,
yang berjuang keras untuk melindungi apa yang mereka miliki. Di sisi lain, ada yang tak punya, yang merasa sistem yang ada sudah sangat tidak adil bagi mereka. Kombinasi ini sangat eksplosif. Ketika ekonomi memburuk dan standar hidup menurun, rasa ketidakadilan yang tadinya terpendam itu bisa meledak menjadi konflik terbuka. Inilah yang memicu munculnya ekstremisme politik, baik dari kiri yang menuntut redistribusi paksa, maupun dari kanan yang mati-matian mempertahankan asetnya. Nah, bagi kita sebagai investor, kondisi konflik internal yang tajam ini adalah skenario mimpi buruk. Kenapa? Karena ini bisa memicu serangkaian efek domino yang dapat menghancurkan iklim investasi dalam sekejap. Domino pertama yang jatuh, pelarian modal. Di tengah ketakutan dan ketidakstabilan, mereka yang punya modal pasti akan mulai memindahkan aset mereka ke tempat yang lebih aman. Ingat, modal itu selalu mencari stabilitas, bukan kekacauan. Ini adalah konsekuensi langsungnya. Ketika modal pada kabur, basis pajak negara langsung terkikis. Pemerintah kehilangan pendapatan krusial yang dibutuhkannya untuk berfungsi, yang pada akhirnya bisa mempercepat kebangkrutan negara itu sendiri. Ketika ekonomi makin menyusut dan konflik makin brutal, kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi akan runtuh. Masyarakat akan memandang sistem yang ada telah gagal total dalam mengendalikan kekacauan, dan ini membuka jalan bagi munculnya pemimpin otoriter atau bahkan pecahnya revolusi dan perang saudara. Oke, setelah melihat skenario yang cukup suram ini, pertanyaannya, apakah sebuah negara bisa menghindari keruntuhan? Jawabannya adalah ya, bisa. Sama seperti sebuah perusahaan yang lagi sakit parah bisa melakukan restrukturisasi atau turnaround, sebuah negara juga bisa melakukannya. Dan meskipun kita tadi sudah membahas 8 indikator yang rumit, sumber kajian ini menekankan bahwa fondasi untuk bertahan hidup itu pada dasarnya hanya bermuara pada 2 tindakan fundamental yang ternyata sangat sederhana. Ini dia resepnya. Pertama, menghasilkan lebih banyak daripada yang dibelanjakan. Ini soal manajemen arus kas nasional yang sehat untuk menghindari krisis utang. Dan kedua, yang mungkin lebih penting, saling memperlakukan satu sama lain dengan baik. Ini tentang menjaga keharmonisan sosial untuk mencegah kehancuran dari dalam. Jadi, apa yang bisa Anda ambil dari sini? Dengan memahami 8 tanda vital ini dan dinamika konflik sosial, Anda mendapatkan keunggulan kompetitif. Anda bisa membaca laporan kesehatan makro sebuah negara, memungkinkan Anda untuk menghindari investasi di tempat yang fundamentalnya sedang runtuh dan tahu kapan harus beralih ke peluang yang baru. Memahami diagnosis adalah langkah pertama yang krusial. Namun, pengetahuan ini membawa kita ke pertanyaan berikutnya yang jauh lebih mendesak. Sekarang, setelah Anda tahu cara mendiagnosis kesehatan suatu bangsa, apa 5 hal yang harus Anda siapkan dan lakukan untuk menghadapi devaluasi mata uang dan pergeseran tatanan global? Kita akan kupas tuntas jawabannya dalam pembahasan selanjutnya. Halo para investor cerdas di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali. Di pembahasan kali ini kita akan bedah tuntas panduan strategis buat kita semua dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang, ya, kita tahu sendiri terus berubah. Ini bukan soal meramal masa depan loh ya, tapi tentang mempersiapkan diri kita dengan pemahaman yang solid. Yuk kita mulai. Oke, saya paham banget. Ngelihat pasar yang naik turun, baca berita ekonomi yang kadang-kadang bikin deg-degan, itu bisa bikin cemas ya kan? Tapi coba deh, kita tarik napas dulu bareng-bareng. Hal pertama yang harus kita sepakati, panik itu bukan strategi, sama sekali bukan. Keputusan terbaik itu justru lahir dari kepala yang dingin dan pikiran yang jernih. Justru sebaliknya, kita bisa lihat kondisi sekarang ini sebagai sebuah kesempatan. Iya, kesempatan buat apa? Buat memperkuat portofolio kita, menajamkan lagi strategi kita, dan pastinya bertindak dengan lebih cerdas. Jadi, tujuan kita hari ini adalah mengubah rasa khawatir itu jadi langkah-langkah nyata yang bisa kita ambil, tentunya berdasarkan pelajaran berharga dari sejarah. Baik, mari kita masuk ke intinya. Kenapa sih kok rasanya nilai aset kita ini sedang terancam? Nah, yang menarik adalah ancaman ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru sama sekali. Ini adalah bagian dari sebuah siklus besar yang sudah berulang kali terjadi dalam sejarah, terutama siklus utang dan pergeseran kekuatan ekonomi global. Ancaman utama yang perlu banget kita pahami itu konsep devaluasi. Gampangnya gini, devaluasi itu proses di mana nilai mata uang kita menurun. Kok bisa? Ini terjadi saat negara menghadapi krisis utang yang parah. Dan bank sentral merespons dengan, ya itu dia, mencetak uang dalam jumlah masif.
Kalau suplai uang membanjiri sistem tapi nggak diimbangi dengan produktivitas, secara logika aja nilai setiap lembar uang kita pasti turun. Dan ini bukan cuma teori loh, sejarah itu ngasih kita bukti yang sangat jelas. Polanya selalu sama, mulai dari tahun 1933 waktu depresi hebat di Amerika, terus di tahun 1971 ada guncangan Nixon yang melepaskan dolar dari standar emas, sampai yang paling baru, respon besar-besaran terhadap pandemi global di tahun 2020. Tiap kali ada krisis utang besar, responsnya konsisten, cetak uang. Kenapa? Ya karena itu cara paling gampang buat pemerintah membayar utang raksasa mereka. Jadi poin kuncinya di sini, ada sebuah prinsip historis yang sangat kuat, sebuah hubungan sebab akibat yang jelas banget buat kita sebagai investor. Kalimat ini merangkum semuanya dengan sempurna. Saat bank sentral membanjiri pasar dengan uang baru, Anda harus segera mengalihkan kekayaan. Ini tuh sinyal yang sangat jelas, semacam alarm buat kita untuk mulai bertindak. Terus, gimana cara kita bertindak? Gimana kita merespon sinyal tadi? Nah, sekarang kita masuk ke strategi pertahanan finansial yang konkret. Anggap aja kita lagi membangun sebuah benteng yang kokoh buat melindungi portofolio kita. Strategi pertahanan pertama ini yang paling fundamental. Kita harus paham bedanya antara megang uang kertas doang dan punya aset real. Di satu sisi, uang kertas atau fiat itu risikonya jelas. Daya belinya bisa terus turun karena inflasi. Di sisi lain, aset real, contohnya saham dari perusahaan yang produktif, atau komoditas seperti emas, secara historis harganya akan cenderung menyesuaikan. Kenapa bisa gitu? Ya karena saham itu kan kepemilikan di bisnis nyata yang punya pabrik dan produk, sementara komoditas punya nilai intrinsik, nilai mereka nggak bisa seenaknya dicetak. Strategi kedua, ini mungkin kedengarannya sederhana, tapi sering banget dilupakan. Fondasinya adalah disiplin finansial untuk selalu menghasilkan lebih banyak daripada yang kita belanjakan. Coba pikirkan, dalam skala besar, banyak peradaban hancur ketika utang mereka lebih besar dari produktivitas. Nah, dengan memastikan arus kas pribadi kita positif, kita membangun kemandirian finansial. Jadi, kita nggak akan ikut terseret jatuh waktu gelembung utang yang lebih besar itu pecah. Oke, kita udah bangun benteng finansial. Sekarang, ayo kita geser fokus kita ke aset yang sering kita lupakan, padahal mungkin ini yang paling penting dari semuanya. Aset itu adalah diri kita sendiri. Kekuatan sejati untuk bertahan hidup itu ada di luar angka-angka portofolio loh. Strategi ketiga adalah menjaga solidaritas sosial. Pelajaran sejarah itu gamblang banget. Masa-masa krisis ekonomi yang berat selalu memperlebar jurang kesenjangan kekayaan secara ekstrim. Kondisi kayak gini rentan banget memicu polarisasi politik dan konflik sosial. Perang terbesar yang bisa menghancurkan sebuah bangsa itu bukan invasi dari luar, tapi perang saudara. Makanya, secara proaktif memperlakukan satu sama lain dengan baik, itu jadi kunci. Nah, strategi keempat ini menuntut kita buat introspeksi, seolah-olah kita ini adalah sebuah negara kecil. Kita harus perbaiki tanda vital pribadi kita. Maksudnya gimana? Ya, kita bangun etos kerja yang kuat karena nilai sejati itu datangnya dari produktivitas. Kita juga harus pacu diri untuk terus belajar dan jadi lebih inovatif. Karena di dunia yang kompetitif ini, kemampuan beradaptasi itu segalanya. Ujung-ujungnya meningkatkan daya saing pribadi adalah jaminan terbaik untuk bisa terus menciptakan nilai yang real. Semua strategi ini membawa kita pada satu prinsip pamungkas, sebuah payung yang menaungi semua tindakan kita. Ini tentang gimana kita bisa memegang kendali atas masa depan. Dan kuncinya, ironisnya, ada di masa lalu. Yuk, kita bahas cara menggunakan sejarah sebagai kompas kita. Gini, guncangan yang kita lihat di IHSG atau di pasar global lainnya, mungkin rasanya radikal banget dan belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi poin pentingnya adalah, ini tuh bukan hal baru. Kejadian semacam ini sudah terjadi berulang-ulang dalam sejarah. Dengan kita mempelajari pola-polanya, kita nggak akan lagi gampang panik. Kita justru akan melihatnya sebagai bagian dari siklus yang bisa diantisipasi. Nah, jadi mari kita satukan kelima prinsip investor tangguh ini. Kita mulai dengan bangun benteng finansial lewat aset real dan disiplin arus kas positif. Kemudian kita perkuat fondasi sosial dengan menjaga solidaritas dan fondasi pribadi dengan meningkatkan kompetensi diri. Dan yang paling penting, yang jadi kompasnya, kita navigasi semua ini pakai pola sejarah. Kelimanya ini bekerja bareng-bareng untuk menciptakan ketahanan yang sejati. Sebelum kita tutup, ada satu hal yang sangat penting untuk saya tegaskan. Seluruh informasi dalam pembahasan kita kali ini murni bersifat edukatif ya. Semuanya didasarkan pada analisis pola-pola historis. Ini sama sekali bukan nasihat finansial atau ajakan untuk membeli maupun menjual aset investasi apapun. Harap selalu diingat bahwa pada akhirnya semua keputusan investasi yang Anda ambil
adalah dan akan selalu menjadi tanggung jawab penuh Anda sebagai seorang investor individu. Jadi, kita sampai di akhir pembahasan. Sejarah itu sudah memberikan kita sebuah peta yang sangat detail, menunjukkan pola-pola dan siklus yang kemungkinan besar akan kita lalui lagi. Pertanyaan terakhir yang tersisa untuk kita semua adalah, kita sudah diberi petanya. Pertanyaannya, maukah kita membacanya? Terima kasih sudah menyimak.